and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Knock at the Cabin yang dirilis pada tahun 2023. Dan film ini akan menawarkan sensasi horor yang tidak biasa. Di saat sedang berlibur di sebuah kabin terpencil, seorang anak perempuan dan orang tua angkatnya disandra oleh 4 orang yang menuntut mereka untuk membuat pilihan yang bisa mencegah ramalan kiamat terjadi, yaitu dengan menjadi persembahan. Dan keluarga tersebut harus memutuskan apa yang mereka yakini sebelum mereka kehilangan semuanya. Pokoknya cerita dari film ini berbeda dari film psikopat biasanya. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Kisah dimulai di saat bocil bernama Wen sedang mengumpulkan serangga di luar kabin tempat dia menginap bersama kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, Wen dihampiri oleh seorang pria tinggi besar yang bernama Leonard. Leonard pun berusaha menghampiri Wen dengan sangat ramah. Bahkan dia ikut serta membantunya menangkap beberapa serangga. Can I help you? There you go. Setelah itu dia bertanya berapa umur Wen, yang langsung dijawab Wen jika 6 hari lagi dia akan berumur 8 tahun. Leonard lalu memberikannya setangkai bunga sebagai hadiah ulang tahun Wen yang ke-8. Okay, your turn. Tidak lama kemudian terlihat ada 3 orang asing yang berjalan menyusuri hutan sambil membawa senjata. Yang ternyata mereka merupakan rekan dari Leonard, yang masing-masing bernama Sabrina, Adrian, dan Redmond. Melihat Wen yang mulai ketakutan, Leonard pun kembali menenangkannya, sembari berkata bahwa dia dan ketiga rekannya akan berkunjung ke kabin milik Wen. Dengan keadaan panik, Wen pun langsung menemui kedua orang tuanya yang ternyata sepasang penyuka lubang matahari hitam, yang bernama Eric dan Andrew. Tentu aja Wen ini anak adopsi ya, bukan anak kandung. Gak mungkin kan lubang bool bisa ngasilin anak. Tidak lama kemudian Leonard mulai mengetuk pintu dan berkata jika mereka di sana untuk menjalankan sebuah tugas. Dan mereka perlu berbicara kepada Eric dan Andrew secara langsung. Hi, hello Leonard. Who else is out there with you? I'm here with Sabrina, Adrian, and Redmond. Namun di saat Eric dan Andrew melihat mereka melalui jendela, ternyata Sabrina sedang berjalan menuju ke pintu belakang sembari membawa senjata. Karena panik, Andrew pun langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun sayangnya kelompok misterius tersebut telah memutus semua panggilan telepon yang ada di kabin itu. Please open the door so we can have a real conversation. They're breaking in! Dengan cepat, Eric dan Andrew langsung mengunci semua jendela dan pintu yang ada di kabin tersebut. Namun kelompok itu mulai memaksa masuk ke kabin dengan memecahkan kaca di sana. Melihat itu, refleksi Eric langsung menyerang Sabrina. Namun usahanya sia-sia saja. Eric malah terjatuh dan akhirnya pingsan. Sementara Andrew harus berhadapan dengan Redmond. Andrew, that's enough. Dan akhirnya keempat orang tersebut berhasil meringkus keluarga Eric. Setelah itu Leonard langsung menjelaskan jika kedatangan mereka ke sini bukan untuk mengganggu waktu liburan mereka, melainkan takdirlah yang menuntun mereka untuk saling bertemu. Kemudian mereka pun mulai memperkenalkan diri dan latar belakang mereka masing-masing. Leonard adalah seorang pelatih basket anak-anak, Sabrina adalah perawat, Redmond petugas kebersihan, dan Adrian adalah tukang masak atau seorang chef. Setelah memperkenalkan diri, Leonard pun menjelaskan apa tujuan mereka mendatangi kabin Eric dan Andrew, yaitu untuk menghentikan kiamat. Mereka berempat mendapat penglihatan tentang terjadinya kiamat, dan keluarga Eric dipilih sebagai persembahan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dan jika salah satu dari keluarga Eric tidak mau melakukan pengorbanan, maka seluruh umat manusia akan punah. And just as importantly, we cannot act for you. Mendengar perkataan konyol seperti itu, tentu saja Andrew pun langsung menolak. Tanpa memperdulikan pendapat Andrew dan Eric, Leonard pun kembali bertanya kepada mereka, siapa di antara mereka yang ingin berkorban. Namun Eric dan Andrew tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan melakukan pengorbanan kepada siapapun.
Dan di saat matahari memantulkan sinarnya ke arah Eric, Sabrina pun melangkah ke depannya. Tetapi dia seperti melihat gambaran di pantulan cahaya tersebut. Lalu Sabrina dan Adrian memukul kepala Redmond dengan senjata mereka. Dan Leonard langsung memenggal kepala Redmond sebagai pengorbanan. Setelah itu kita dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu, di saat Andrew dan Eric datang ke panti asuhan untuk mengadopsi Wen. Kembali lagi ke masa sekarang. Setelah melakukan pembunuhan terhadap Redmond, Leonard, Sabrina, dan Adrian merasa tidak percaya dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu Leonard menyalakan TV dan menunjukkan kepada keluarga Eric tentang peristiwa yang terjadi sejauh ini. Gempa bumi dan tsunami terjadi di beberapa belahan dunia yang menyebabkan banyak kematian. Hal itu disebabkan oleh keluarga Eric yang terlambat melakukan pengorbanan. Holy crap, this is what I saw. Selfless choice of sacrifice and save the world. Namun si Andrew tetap tidak percaya, karena menurutnya semua kejadian itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan keluarga mereka. Di sini Andrew pun yakin mereka menjadi target karena mereka adalah pasangan gay. Tapi kelompok tersebut membantah, dengan berkata kalau tujuan mereka ke kabin ini bukan karena alasan tersebut. Sesaat kemudian Eric kembali melihat pantulan cahaya dari jendela, tapi dia tidak terlalu menghiraukannya. Lalu Sabrina berkata jika awalnya dia sama seperti keluarga Eric. Namun karena Sabrina mendapat penglihatan tentang tanda kiamat tersebut, seketika kepercayaannya pun berubah. Hal itu jugalah yang menuntunnya bertemu dengan Leonard, Adrian, dan Redmond. Hingga akhirnya mereka sepakat datang ke kabin tempat keluarga Eric sedang berlibur. Kemudian Leonard menyuruh Andrew untuk beristirahat sembari dirinya memutuskan siapa yang nantinya akan dikorbankan. They say if you can make an egg great, you can do anything. Ketika Wen selesai makan, tanpa semua orang sadari ternyata Wen memberikan pisau kepada Eric. Tidak lama kemudian Leonard pun kembali bertanya, siapa di antara Eric, Andrew, dan Wen yang akan dikorbankan. Namun karena Eric dan Andrew bersikeras tidak mau berkorban, Adrian pun berkata jika saat ini adalah gilirannya. Eric pun berusaha meyakinkan Adrian kalau dirinya bisa memilih untuk pergi, dan tidak akan terjadi apapun jika Adrian tetap hidup. Namun di sini Adrian menolak. Adrian berkata dia melakukan ini demi keselamatan anaknya yang bernama Charlie. Hingga akhirnya Adrian pun mengorbankan dirinya. You guys are delusional. You're part of a suicide cult. Can't you see that? Part of humanity has been judged. Setelah Leonard meletakkan tubuh Adrian di kamar, dia pun berkata jika ratusan ribu orang akan mati sekarang karena mereka telah melepas wabah. Setelah itu Sabrina pun langsung menyalakan TV. Lalu di berita menyiarkan tentang penyakit yang saat ini sedang mewabah di berbagai negara. Dan di saat semua orang sedang menyimak berita tersebut, tanpa diduga Eric mengatakan jika dirinya melihat ada sosok di pantulan cermin. Leonard pun bertanya di mana sosok itu berada. Dan Eric menjawab jika dia melihat sosok itu tepat di belakang tubuh Leonard di saat Redmond dieksekusi. Namun di sini Andrew membantahnya. Dia berkata Eric hanya berhalusinasi akibat benturan kepala yang dia dapat. Andrew juga menyadari jika berita di TV itu merupakan siaran ulang, dan dia sudah pernah membaca tentang wabah virus itu selama berbulan-bulan. Dia pun beranggapan jika kelompok Leonard berbohong kepada mereka. Tidak lama kemudian Eric pun berhasil melepaskan dirinya dari kursi. Seketika dia pun langsung menggertak Leonard menggunakan senjata milik Adrian. Sementara Andrew yang juga berhasil melepaskan ikatannya, dia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pistolnya yang berada di mobil. Namun Sabrina yang menyadari itu langsung menggagalkan rencananya. Di sini Sabrina memohon kepada Andrew agar dia tidak melarikan diri. Namun Andrew tidak peduli dan langsung menyerang Sabrina kemudian bergegas masuk ke dalam mobil. Ketika dia berusaha memasukkan peluru ke pistol tersebut, Sabrina kembali mencoba untuk masuk dan menusuk Andrew dari samping. Tapi Andrew berhasil menembakkan pistol tersebut yang membuat Sabrina berlari menuju ke arah hutan.
Setelah itu, Andrew pun kembali masuk ke kabin untuk menyelamatkan Eric dan Wen. Namun ketika Andrew akan menembak Leonard, tiba-tiba Sabrina masuk melalui pintu belakang, yang sontak membuat Andrew refleks melepaskan tembakan ke arah Sabrina. Dikarenakan waktu pengorbanan sudah dimulai, Leonard pun mencocol tubuh Sabrina yang telah wafat. Melihat tindakan Leonard yang sudah di luar nurul, Andrew pun mendekati jasad Redmond untuk mengambil identitasnya. Di sini Andrew menyadari jika Redmond atau Rory O'Bannon adalah orang yang tempo hari pernah menyerangnya pada saat di bar. Lalu Andrew menganggap pembantaian yang dilakukan Leonard bertujuan hanya ingin membuat keluarganya tersiksa. Tapi lagi-lagi Leonard tidak memperdulikan perkataan Andrew. Merasa sudah dipermainkan oleh Leonard, Andrew pun langsung mengurung Leonard di dalam kamar mandi. Sementara dirinya keluar kabin untuk mencari mobil milik kelompok Leonard. Dikarenakan ban mobil milik Andrew telah disayat oleh kelompoknya Leonard. Namun di saat mereka hendak meninggalkan kabin, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari arah kamar mandi. Mereka berpikir jika Leonard berhasil kabur dari sana. Sontak hal itu pun membuat mereka mengurungkan niatnya dan kembali memeriksa ke dalam kamar mandi. Leonard? Meski Leonard berhasil merebut pistol Andrew, tapi dia tidak langsung menembak Andrew. Sesaat kemudian Leonard menyuruh Andrew untuk menyalakan TV agar melihat peristiwa pasca tewasnya Sabrina. Ketika TV sudah dinyalakan, mereka pun melihat berita tentang bandara di seluruh dunia yang mengalami kegagalan sistem, yang menyebabkan ribuan pesawat jatuh dan memakan banyak korban. Di sini Eric pun sepertinya mulai percaya dengan perkataan Leonard. Jika penglihatannya tentang hari kiamat akan benar terjadi jika di antara mereka tidak ada yang melakukan pengorbanan. Namun keluarga Eric tetap tidak mau melakukan pengorbanan tersebut. Lagian siapa juga yang mau mati ya? Kalau emang kiamat ya udah kiamat aja, matinya juga barengan kan? Di sini Leonard pun berniat ingin mengorbankan nyawanya agar Andrew dan Eric semakin percaya jika setelah kematiannya nanti, pasti kekacauan akan kembali terjadi. Nothing can happen to the three of us. You'll be okay. Sebelum mengorbankan dirinya, Leonard kembali memohon kepada Eric dan Andrew untuk segera membuat keputusan sebelum kehancuran terus terjadi. All of humanity has been touched. Dan tidak lama setelah Leonard tewas, sesaat kemudian langit menjadi gelap. Badai besar mulai terbentuk dengan petir yang menyambar ke tanah. Hal itu pun membuat Andrew seketika menjadi bingung. Eric pun memberitahu Andrew tentang gambaran yang dia lihat dari pantulan sinar matahari, dan dia mengaku mulai mempercayai perkataan kelompoknya Leonard. Eric menyadari setiap dari mereka mewakili setiap aspek manusia. Redmond adalah kebencian, Adrian adalah makanan, Sabrina adalah kesehatan, dan Leonard adalah pedoman. Mereka adalah 4 penjaga wahyu, dan kematian mereka memang dibutuhkan. Hal itu pun membuat Eric siap menjadi orang yang akan dikorbankan. Namun Andrew kembali membantahnya. Dia berkata manusia tidak layak untuk diselamatkan karena mereka membenci dan menolak kaum penyuka lubang hitam seperti Andrew dan Eric. Di sini Eric terus mendesak agar Andrew mau membunuhnya. Eric rela melakukan pengorbanan demi keluarganya dan seluruh manusia yang masih tersisa. Eric juga berkata kepada Andrew, dalam gambarannya dia melihat kehidupan yang terus berjalan. Bagaimana Andrew bertambah tua dan dia akan hidup bahagia bersama Wen. Wen nantinya juga akan menemukan pekerjaan yang dibanggakannya. Di sini Eric pun mulai menemukan kedamaian di dalam dirinya. Setelah Andrew meratapi kematian dari suaminya, dia pun menjemput Wen dari rumah pohon. Karena tidak ingin terlalu larut dalam kesedihan, mereka pun bergegas meninggalkan kabin tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan kendaraan yang digunakan rombongan Leonard sebelumnya. Sesaat kemudian, Andrew memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah restoran. Di dalam restoran tersebut terlihat orang-orang sedang berkumpul untuk menyaksikan berita jika bencana mulai mereda. Banyak korban yang berhasil selamat pasca kejadian tsunami. Beberapa pesawat berhasil landing dengan selamat dan angka kematian dari wabah virus telah menurun. Setelah melihat semua kejadian itu, seketika Andrew mulai percaya dengan perkataan Leonard. Dan untuk menambah keyakinannya, Andrew pun bergegas kembali ke mobil Leonard untuk mencari sesuatu.
Dan ternyata kelompok Leonard bukanlah psikopat seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Dan identitas mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Di sana Andrew menemukan piagam penghargaan milik Leonard sebagai pelatih terbaik. Lalu dia juga menemukan identitas milik Sabrina sebagai perawat. Dan juga foto Adrian yang sedang bersama anaknya yaitu Charlie. Seketika muncul rasa penyesalan yang teramat dalam. Karena sebelumnya dia tidak mempercayai perkataan Leonard. Namun beras sudah menjadi lontong. Dan waktu sudah tidak dapat diulang kembali. Dan di saat Andrew kembali mengendarai mobil tersebut, dia juga melihat identitas milik Redmond atau Rory O'Bannon yang merupakan pegawai dari perusahaan gas. Itu artinya mobil yang dikendarai Andrew saat ini milik si Redmond. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menggaikan. Sepertinya film ini juga menandakan kalau kaum lubang hitam seperti Eric dan Andrew semakin bertebaran di bumi. Bisa jadi kiamat akan semakin cepat terjadi. Buktinya ketika salah satu dari mereka mati, bumi menjadi aman dan tentram. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.